Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sistem agribisnis perikanan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu, yaitu yang pertama Siti Fatimah, Rafli Soilangon, Rian Delpiro Sihaloho, Muhammad Nasim, dan Zaki Astad Rashid. Di sini kita akan membahas tentang bisnis. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sistem dan juga agribisnis. Nah, di sini sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan energi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan agribisnis ialah bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukung baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan hulu dan hilir mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan. Selanjutnya adalah penerapan dari sistem agribisnis tersebut. Penerapan sistem agribisnis perikanan di kelompok Tani Ar-Rahman pada subsistem input SAPRI sudah berjalan dengan baik. Pada subsistem farming berjalan dengan kurang baik. Pada subsistem agroindustri penerapannya cukup baik, dan pada subsistem marketing penerapannya berjalan dengan baik. Perkembangan sistem agribisnis perikanan di kelompok Tani Ar-Rahman pada awal berdiri tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 berjalan dengan sangat baik. Namun pada tahun 2011, di mana dimulainya konflik di tubuh kelompok telah membuat kelompok tani mengalami kemunduran pada setiap subsistemnya sampai dengan tahun 2014. Kendala yang terdapat pada subsistem input SAPRI adalah belum bisanya anggota kelompok membuat pakan sendiri. Pada subsistem farming, sering terjadi masalah pengairan jika musim hujan datang, yang mana dapat menggenangi kolam mereka dan keterbatasan keterampilan anggota dalam penanganan budidaya. Pada subsistem agroindustri, terdapat kendala pada kurangnya keterampilan anggota kelompok dalam menggunakan alat pengolahan ikan. Sedangkan pada subsistem marketing, tidak terdapat kendala, namun sangat tergantung kepada hasil produksi ikan segar dan ikan hasil olahan. Selanjutnya, pada kawasan Payakumbuh, Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota penghasil ikan air tawar terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Besarnya permintaan masyarakat terhadap ikan air tawar menyebabkan produksi budidaya ikan di air tawar di Kota Payakumbuh terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu kebijakan pemerintah mengembangkan usaha perikanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan mengusulkan Kota Payakumbuh sebagai salah satu kawasan sentral perikanan air tawar. Kebijakan tersebut sangat sesuai dengan visi pemerintah Kota Payakumbuh sebagai pusat agribisnis perikanan. Salah satunya dengan mengoptimalkan potensi sektor perikanan air tawar yang memiliki prospek yang menjanjikan dan peningkatan kualitas hasil produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penerapan dan perkembangan sistem agribisnis perikanan yang meliputi subsistem input supply, subsistem farming, subsistem agroindustri, dan subsistem marketing, serta sebagai masukan dan informasi bagi kelompok Tani Ar-Rahman dan pemerintah dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan tentang penerapan sistem agribisnis perikanan untuk mengembangkan usaha perikanan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu aspek yang terdapat dalam kawasan Payakumbuh. Yang pertama yaitu keadaan umum perikanan di Kelurahan Talang. Kelurahan Talang merupakan salah satu kelurahan yang terkenal yang mana masyarakatnya melakukan usaha budidaya ikan dalam kolam yang sumber airnya berasal dari saluran irigasi. Pada umumnya, masyarakat Kelurahan Talang masing-masing memiliki kolam budidaya yang mereka manfaatkan untuk memelihara ikan sebagai usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Luas total seluruh kolam budidaya yang terdapat di Kelurahan Talang memiliki
lahan sekitar 12. Yang kedua yaitu keadaan umum perikanan di kelompok. Kelompok Tani Ar-Rahman berdiri pada tahun 2007 dengan jumlah anggota awal yaitu 74 orang yang bergerak di bidang perikanan yang meliputi pembenihan, pembibitan, pembesaran ikan, serta pengolahan. Jumlah kolam yang ada di kelompok Tani Ar-Rahman pada awal berdirinya sebanyak 135 kolam yang meliputi 5 kolam pemijahan, 55 kolam pendederan, dan 75 kolam pembesaran. Modal awal berupa 50 ekor induk ikan nila yang diberikan oleh Dinas Perikanan Payakumbuh dengan luas areal budidaya 7,5 hektar. Aspek yang terdapat dalam kawasan Payakumbuh. Struktur organisasi di kelompok Tani Ar-Rahman. Kelompok Tani Ar-Rahman dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang bertugas memimpin kelompok tani. Wakil ketua yang bertugas mewakili ketua kelompok yang mengatur. Sekretaris yang bertugas dalam hal administrasi, koordinator bidang yang bertugas mengawasi semua bidang usaha di kelompok Tani Ar-Rahman yang terdiri dari bidang pembibitan, bidang pembenihan, dan konflik di kelompok Tani Ar-Rahman jadi pada awal tahun 2011. Bermula ketika munculnya ketidakpuasan terhadap kinerja dari ketua kelompok dalam memimpin kelompok Tani Ar-Rahman. Mereka menganggap ketua kelompok sangat arogan dan sering membuat keputusan sendiri tanpa sepengetahuan anggota kelompok, lalu dirugikan. Hal tersebut merupakan awal dari perpecahan dan dimulainya konflik di tubuh kelompok Tani Ar-Rahman. Ketidakpuasan terhadap kinerja ketua kelompok membuat anggota dari kelompok. Hal ini berdampak besar kepada kelompok Tani Ar-Rahman, yang mana sampai ini tinggal menyisakan anggota sebanyak 5 orang. Penting yang harus diperhatikan, di antaranya dalam jumlah ikan segar dan keterampilan pembudidaya ikan dalam pengelolaan dan penanganan budidaya. Untuk lokasi budidaya pada kelompok Tani Ar-Rahman, lokasinya sudah bagus, tidak terlalu jauh dengan sumber air dan lokasinya terletak di lingkungan kelompok Tani Ar-Rahman. Yang ketiga adalah subsistem agroindustri. Beberapa aspek penting yang ada pada subsistem agroindustri ada antara lain ketersediaan bahan baku, ketersediaan alat yang digunakan, keterampilan anggota dalam hal pengelolaan, kualitas dari produk olahan, dan jenis ikan yang diolah. Pada tahap diolah adalah ikan lele, yang asap dan bakso ikan. Dan yang terakhir ialah subsistem marketing. Pada subsistem marketing, perlu diperhatikan jumlah peminatan dan kualitas produk tepat waktu. Kelompok Tani Ar-Rahman memasukkan ikan segar hasil budidaya, yaitu ikan nila, ikan lele, dan bakso ikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.